Anak kan kalau misalnya minum obat kan pasti susah ya, Iya, Wit ya. heeh. Jadi kita mau ngomongin soal tips and trick biar anak mau minum obat. Wah, betul banget. Adis, Apa? kalau ngomongin obat, Mm-mm. kita itu kalau beli obat biasanya di mana? Di apotik. Nah, selain itu di apotik bisa terdapat apa aja nih, Dis? Kita gak cuma bisa beli obat aja loh di Apa apotik, aja? tapi kita bisa juga tambal ban. Sangat komplit. Enggak ya, Iya. tapi kita bisa dapetin minyak telon dudel juga di beberapa apotik. Oh my god. Oh my god. Sekarang gampang banget. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi, Iya. ya kan? Bisa langsung dapet tuh. Di Dimana aja? apotik Viva di Jawa Bali sama apotik Century di seluruh Indonesia. Iya. Udah ada minyak telon dudel. Semakin deket sama moms yang ada di rumah sana. Iya. Ya. Gampang, tinggal bisa online juga bisa. Iya, Bisa semua kalau semua mau cara bisa. ke apotik mau sekalian beli baju, ya mungkin mau beli obat, beli Iya. plester, beli betadine, beli apa, sekalian beli minyak telon dudel. Nah, ya dong, Bisa. wajib dong. Harus ada tuh di rumah. Yes. Tapi nih Wit, Hei, ngomongin soal obat lagi yuk. ayo. Obat itu buat waktu aku kecil tuh obat tuh sebenarnya rada nightmare sih ya. Iya, Karena benar. aku juga ngalamin yang namanya dicekokin puyer Iya. waktu kecil, waktu kita belum bisa minum obat. Hidungnya dipencet gini, terus anaknya agak tidurin, Iya. terus kakinya dipegangin juga Iya, sama iya. bapaknya. Itu momen yang aku inget Iya, juga tuh. iya nggak sih, pasti gitu Iya. kan. Terus tangan kita gini-gini, Iya. kakakku di sini, pokoknya Udah gitu deh. disembur, Iya, gitu kan, iya, akhirnya benar. dimasukin lagi, gitu-gitu. Aku inget momen-momen aku susah minum obat sampai akhirnya aku mau minum puyer, belum bisa kapsul ya, mau minum puyer dengan sukarela tapi dengan agak terpaksa, Iya, akhirnya bisa gitu. benar. Tapi aku lupa sih soal gimana caranya ya, aku waktu itu bisa minum puyer mau dengan gitu. Lupa sih Prosesnya. apa yang dilakukan sama orang tua aku lupa, tapi intinya pada akhirnya aku mau gitu. Karena mungkin di bawah tekanan kali ya, kamu diinjek kakinya. Iya, mungkin mau atau dipencet hidungnya pakai Iya. jepit jemuran sehingga mau Pantes tidak mau mangap hidungmu ya. mancung mantes karena dulu menolak minum obat. Iya. Tapi Tapi emang hanger sih ya. Rasa obat zaman dulu sama sekarang beda ya. Maksudku zaman dulu kita puyer ya puyer aja gitu loh. Emang Sedangkan dari ini ditumbuk gitu ya. ditumbuk, kalau nggak ada sirup-sirup yang kayak sekarang ini. Kalau si Gaya itu tuh mulai gampang karena mamanya dikasihnya puyer sama si dokter atau gimana, itu pasti puyernya dikasih kayak sejenis sirup gitu loh, sirup yang buat ngencerin si Jadi ada puyernya, manis-manisnya jadi gitu ada ya? manisnya. Oh, kalau zaman dulu abis puyernya masuk kita Sirupnya. dikasih gula. Oh, Ingat gitu gak ya? sih? Jadi kayak dicocolin gula dikit terus diginiin sama Kalau nggak sih Wit, kayak aku ibuku. kecil aku udah pakai teknologi puyer dikasih sirup sih. Oh, udah ada ya? Kok aku beto ya, Dis? Kok ketoknya neng desaku beto? Teknologi ya? Sebuah inisiatif yang sangat gemilang dari dokter-dokter ini, nanti diminumnya bareng aja nggak apa-apa Iya, gitu kan. kesel. Kok aku gak ada ya? Rekomendasi. Dulu aku stres banget. Pokoknya dari aku kecil tuh, aku momen yang paling stres adalah ketika aku sakit, aku harus minum obat. Itu aku paling sebel banget karena kesannya kayak memaksa ya. Padahal sebenarnya mungkin memang itu untuk kebaikan kita juga. Tapi kan waktu kecil kita nggak ngerti nih. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Aku tuh kalau minum obat agak susah. Maksudnya nggak segampang kayak orang-orang yang ibaratnya kapsul langsung Iya, up langsung. gitu. Kalau aku nggak, jadi aku harus ada pendampingnya, kayak ada pisang, ada tahu, ada roti-rotian manis-manis. Bisa ikut apa ya, jadi media masuknya gitu ya. Kadang kalau yang sekarang ini ngerasain gak sih kalau kayak kapsul itu tuh nempel di langit-langit mulut, Iya. terus abis itu kita minumin Gelnya habis. abis nih, kerasa bubuknya Wah. sampai sini. Ya gak sih? Banget. Pahitnya Bubuknya karena kerasa pahitnya pahit banget pahit kan? banget. Iya, makanya itu aku jadi kayak benci banget dengan obat, dan aku lebih pilih disuntik loh daripada minum obat. Iya. Lebih enak disuntik karena suntik tuh kayak lebih cepat aja dan cuma langsung sekali ke darah doang. ya, nggak pakai ke pencernaan dulu, Nggak nggak pakai ribet-ribet. stres masuk mulut dulu gitu ya. Karena emang lebih kerasa juga di mulut, kita bisa ngerasain nggak enaknya obat. Tapi apa namanya, soal waktu kecil tuh aku kayaknya mungkin karena emang kebiasa minum vitamin juga Wit, jadi mungkin lebih gampang ya. Karena vitamin kan sama obat kan similar nih. Iya. Buat anak kan juga kayak botolnya mirip, Iya, sendoknya sama, biasanya sendok Iya. obat tau kan ya, atau cup itu yang sekarang buat jadi tutupnya biasanya. Iya. Itu kan similar nih. Habit minum vitamin mungkin juga bisa membantu nih Wit, Iya. soal kita minum ini ya gitu. Ini rasanya agak pahit, Benar. tapi abis itu kita minum yang manis lagi gitu. Kadang-kadang penawaran-penawaran seperti ini, mau yang mana dulu, yang manis dulu apa yang pahit dulu Iya. gitu. Itu kan bisa Milih. bikin anak juga merasa punya pilihan, dan emang dia udah kebiasa juga soal si obat atau vitamin ini masuk ke mulutnya Iya. gitu. Meskipun emang vitamin kan pasti semanis-manisnya vitaminnya pasti ada rasa-rasa anehnya dong Wit. Iya, pasti. Iya kan? Rasanya
apalagi ya mungkin Ada besi-besi gimana gitu nanti. pokoknya rasanya gengges lah. Iya. Pokoknya kita nggak bisa nyeritain gimana rasanya, tapi memang waktu kita kecil rasanya aneh aja. Iya betul. Tapi begitu gaya sekarang aku cobain obat-obatnya semua manis loh Dis. Ada beberapa obat yang memang mungkin bentuknya udah kayak pil-pil gitu terus ditumbuk, itu nggak ada rasanya, nggak pahit. Jadi emang tidak apa ya, tidak setertekan kita kayaknya ya mereka ketika minum Dan obat mungkin gitu. zaman dulu tipe orang tua kita adalah tipe orang tua yang menakut-nakuti anaknya. Jadi kalau nggak minum, Pak Polisi loh, tak panggilin Pak Polisi loh. Padahal bapak EDW. Bapak EDW, bapakku berarti kita kalau betul. Dishing. Ayo minum obat. Jadi mungkin karena di bawah tekanan. Jadi Iya, anak-anak iya. tuh kayak sudah yang mami dia udah ngerasa sakit, aku pokoknya nggak mau minum obat. Pasti anaknya ngomong gitu kan ya. Ya, Aku stres pokoknya nggak mau gitu minum ya. obat, pokoknya nggak mau minum obat. Jadi itu yang kayak kebawa sampai gede kayak gitu. Mungkin itu yang bikin salah satu hal yang bikin aku mungkin sampai sekarang aku agak susah minum obat karena hal itu juga gitu loh. Ya. Jadi tidak bisa minum obat dengan sukarela, dengan cara yang smooth gitu ya. Cuma anakku sendiri nih Wit, anakku kan sekarang umurnya udah 2 tahun 9 bulan, hampir 3 tahun lah ya. Ini sekarang dia udah mulai udah mau nih. Kemarin terakhir waktu ya beberapa bulan yang lalu tuh dia sempat nggak enak badannya, terus diresepin obat, akhirnya minum obat gitu. Dia udah langsung yang mau gitu. Jadi kalau sebelumnya di usia masih kecil dia pernah dulu sakit tuh Rumi, hitungan yang maksudnya yang minum obat yang pakai pahit-pahit itu termasuk jarang ya. Iya. Dulu pernah alergi. Dia pernah alergi gara-gara ASI. Waktu itu aku makan udang, terus tiba-tiba dia badan tuh merah-merah. Kayak ruam-ruam gitu. Iya, terus sebenarnya dokter bilang apa namanya, ini didiemin aja nggak apa-apa, nanti hilang sendiri biasanya kalau alergi. Ternyata udah 2 hari nggak hilang. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, dikasih CTM aja tapi sedikit, dosisnya disesuaiin sama berat badan lo lah. Akhirnya kan itu kan kayak puyer gitu ya, dikit ya, tetap harus dicampur sama apa sih, kalau umur segitu kan belum boleh madu. Dicampur sama air apa gitu, air gula apa air doang apa gimana lupa. Terus ya udah kita minumin dengan cara paksa dong ya, karena memang masih umur segitu, umur 5 bulan waktu itu, aku inget banget. Ya udah nangis biasa gitu, tapi bagaimana pokoknya biar nggak keluar lagi kan harus tutup sini gitu kan. Akhirnya sampai ditelan, dah selesai, nggak apa-apa, itu obat gini-gini, udah mulai di sounding. Habis itu sakit lagi yang harus minum pahit-pahit itu ya umur setahunan itu, dia kena campak segala macam buat turun panasnya kan manis. Terus ada lagi obat apa lagi gitu yang agak pahit nih, ya masih harus dipaksa karena emang belum bisa bro. Umur setahunan tuh ya dikasih pengertian, mau kita nyerocos kayak apa, ini obat nggak apa-apa, ini emang untuk pahit, kesehatan. Iya untuk sehat. Kalau Nggak kamu minum peduli. ini kamu emang pahit tapi sehat, ya nggak mau. Pokoknya nggak enak, Mereka nggak paham. aku maunya yang enak-enak aja gitu kan. Terus sekarang nih, kemarin terakhir itu dia sempat gak enak badan di usia ya kira-kira 2 tahun 7 bulan lah ya. Itu udah mulai yang gini, Wit. Mi, ini namanya obat. Ini tuh yang ini rasanya rasa jambu, yang ini rasa cherry. Kita minum dua-duanya. Rasanya emang ya pasti gimana lah ya. Rumi mau minum sendiri atau mau bapak ibu minumin tapi dipegangin gitu. Aku tawarin itu dulu. Dipegangin ya, nggak apa-apa ya, maaf ya, tapi emang harus minum. Kalau nggak minum nanti nggak sembuh ya kan. Akhirnya dipegangin sama bapaknya, aku minumin, ditutup hidungnya, nangis Wit. Setelah hari itu dia itu langsung kayak, dah nih sekarang kita harus minum obat lagi nih Miss, mau minum sendiri apa mau dipegangin lagi? Enggak mau diginiin. Oh ya berarti minum sendiri ya, langsung minum air putih ya. Iya minum langsung mau. Aku pintar kan Bu? Memuji Gitu, diri langsung, sendiri. iya, aku pintar banget ya, hebat. Langsung ada apa sih kayak reward gitu. Aku kasih dia something yang dia suka gitu segala macam. Akhirnya besoknya malah minta minum obat terus. Udah sembuh masih minta minum obat lagi. Karena butuh rewardnya. Iya betul. Tapi memang setiap anak diciptakan beda-beda ya. Jadi kalau si Gaya itu memang dari kecil dia udah gampang menurutku. Tapi begitu dia udah agak gede, dia kan udah tahu rasa-rasa. Udah tahu rasa, udah ngerti mana pahit, mana manis, mana yang enak, mana enggak, mana yang botolnya bagus, mana enggak gitu kan. Jadi dia tuh sakit yang kemarin dia tuh kan sempat diare terus muntah-muntah segala macam. Terus aku periksa ini dan dikasihnya cuma puyer doang. Nah, aku memang belum beli sirupnya karena aku mikir oh dia masih oke lah karena waktu kecil dia cuma puyer doang juga masih oke aja gitu. Ternyata dia udah nggak mau disembur-sembur, dia udah mulai puah gitu. Ya, enak, udah kita pegangin lagi, kita minum lagi, digituin lagi, jadi sama aja nggak masuk kan. Terus akhirnya akhirnya aku beliin yang sirup. Terus dia bilang nah gini loh mami enak. Terus oke baiklah mami. Jadi ngakalinya dengan obatnya pilih yang enak ya? Iya pilih yang manis karena memang
si Gaya ini kan emang suka yang manis-manis segala macam. Jadi memang gampangnya anak itu memang tidak boleh yang berada di bawah tekanan banget. Aku juga ngerasain ketika dia mulai diminumin puyer segala macam, terus dia mulai berontak, kita memaksa, itu kan bikin suasana jadi nggak Trauma enak. juga dianya. Iya. Jadi suasana yang tidak menyenangkan kan. Padahal kita harus membangun suasana yang menyenangkan. Ibaratnya mungkin kita lagi lihat TV, lagi lihat YouTube segala macam, atau lagi ngobrol sama siapa, sama temennya dia, terus Tiba-tiba tahu-tahu gitu kan, dia kan nggak sadar. ya dia disclaimer kan. ya. Heeh. Tapi jatuhnya ngebohongin gak sih? Jatuhnya ngebohongin dikit. Dikit ya. Tapi enggak, aku kan gak bilang gak minum obat gitu. Iya kan. Ngeles ya. Yang penting kita tetap ngomong ini obat biar cepat sembuh Iya, gitu. iya. Dan At least dia tahu itu dulu, Iya. teori itu ya. Jadi paling enggak ada hal-hal yang bikin dia nggak fokus cuma minum obat doang gitu loh. Jadi ibaratnya lagi baca buku terus tahu-tahu obatnya datang tanpa kita nggak usah nawarin. Iya. Tahu-tahu aja ntar dia langsung disuapin aja tuh malah lebih aman menurutku sekarang. Iya, iya. Ya nggak sih? Oh, kalau anakku nggak bisa sih, Wit. Dia harus Iya, dikasih super tahu dulu aware, ya. super aware. Ada apa ini? Ibunya bergerak dikit, kemana kakinya itu tadi? Gitu kayak kepo banget, pengen tahu apa segala macam. FBI Ibu itu. makan apa itu? Kayak kita lagi baru buka kulkas. Ibu makan apa? Emang bener-bener literally begitu, Rumi. Jadi nggak bisa dia, nggak bisa kalau pakai metode gaya. Metode tidak bisa. tiba-tiba datang. Iya, tapi alhamdulillahnya memang harus, kalau Rumi emang kayak harus segala sesuatu, entah minum obat, entah itu jatuh, entah itu mainan yang ekstrim, maksudnya yang dia loncat dari kasur apa segala macam tuh kayak dia harus memang bener-bener ngerasain nggak enaknya dulu, Iya. baru dia nggak ngulangin gitu ya. Mm-mm. Kayak tipe yang minum obat udah Ada sebab ditawarin, akibatnya. udah dijelasin apa segala macam, terus nggak mau disembur gitu kan. Berarti kalau disembur harus minum lagi kan, kayak selesai nih, Iya. kayak harus ayo sekarang gitu. Terus baru dia setelah ngerasain digituin tuh nggak enak ternyata gitu. Aku ternyata rasanya gini doang. Oh ya, oke. Kalau gitu aku suka. Gitu kayak emang Iya. harus ada tipe-tipe anak yang kayak harus ngerasain dulu nggak enaknya gitu. Iya benar. Kan. Biar bisa dia bisa jaga dulu nih. Iya. Aku mau makan nggak enak nih. Jadi harus mengatur moodnya Prepare, mereka sendiri ya iya nggak bener, sih? prepare. Ini rasa apa, Bu? Mukanya udah aneh gitu. Ini rasanya apa, Bu? Itu jambu. Yang enggak yang cherry aja. Dua-duanya nanti yang cherry juga gitu kayak. Oh ya, ayo 1 2 3. Minum kayak panik sih sebenarnya, tapi kayak dia berusaha Iya. untuk menyukai itu gitu. At least dia juga effort. Pada Iya. akhirnya berhasil. Yeay gitu. Bangga juga Iya. anaknya bisa minum obat nih. Di usia segini loh ya emang susah. Iya, iya. Karena memang banyak banget. Pada akhirnya kayak ibuku juga. Ibuku sampai gede pun, sampai di usia sekarang udah mau 60-an ya. Ibuku ya 60-an. Itu juga susah masih minum obat. Maksudnya semua orang tuh lebih pilih, maksudnya aku dan ibuku lebih pilih kita disuntik aja daripada kita harus minum obat dalam jangka waktu 3 atau 5 hari. Karena tuh kayak kita belum minum obat aja udah pusing dulu mikir, aduh pergi ngombe obat, aduh males banget kayak gitu loh. Iya, stres Stres dulu. udah gitu kan ya, kayak udah kalau udah sakit, aduh sakit ini minum obat ini. Ya udah males ya. Males banget, Iya, mikirnya bener-bener. udah males. Bener-bener. Tapi soal obat juga nih, Wit. Aku inget banget waktu aku mulai bisa minum obat kapsul. Itu kan buat beberapa orang tuh sampai gede aja nggak bisa minum kapsul pil apa yang bentuknya bukan sirup, bukan puyer. Itu tuh aku inget banget kejadiannya dulu waktu kelas 4 SD. Itu berarti umur berapa ya? 8 9 tahun lah. Iya. Umur 8 sampai 9 tahun itu aku jatuh dari mobil jemputan, terus kepala aku bocor. Gendut tadi. Wow, gali Pongso. banget. Aku gandul. Ganda. Kena Dia jatuh, pokoknya dia jatuh, mobilnya gak dikunci terus jatuh, blot, terus bocor sini, berdarah kan banyak. Itu siang-siang kan, pulang sekolah siang waktu itu ya. Terus habis itu karena orang tua aku kerjanya jauh banget dan baru pulang sore sampai rumah malam, itu tetanggaku nelfon ke orang tua aku telepon ke tetanggaku, Wit, Bu ini tolong dibawa ke IGD apa ke mana, pokoknya ke dokter biar ditangani. Akhirnya dibawa ke dokter. Tahu kan nggak tahu nih, Wit, kalau aku nggak bisa minum kapsul atau aloe itu. Terus adalah obat itu di rumah. Ini obatnya siapa? Obat Adis. Waduh, bagaimana ini? Aku belum pernah. Mesti jadi puyer kan, gimana caranya? Aku gini sendiri juga nggak bisa. Waktu itu ada mbak sih, tapi kayak mbaknya gitulah. Diapain yang bingung. Wah, bagaimana ini? Soalnya dicoba, pakai pisang, keluar lagi pisangnya doang yang ketelan ya kan, segitu gak? Iya karena gede ya. Terus pisangnya ketelan sih, tapi kok ini kenapa lu nggak ikut gitu kan? Kesel Dia ya. kayak ketahan di lidah paling ujung gak sih? Dia Masa takut belakang. kegigit kan, takut kegigit, jadi kayak kita tetap otomatis misah-misahin gak sih? Jadi obatnya di sini, pisangnya di sini. Yang ditelan sini nih. Itu kan kegigit kan pahit Iya. banget, Wit. Akhirnya aduh gimana nih, keluar lagi ya udahlah, sampai di momen aku ke 2, aku ingat banget obatnya warnanya apa, yang satu bentuknya gimana, satu kapsul, yang satu pil kecil.
ini gimana ya, akhirnya aku coba masukin dua-duanya, terus dia udah pada nonton gitu ya, udah bisa nih kayaknya nih. Akhirnya minum air putih banyak banget, ketelan gitu. Abis itu kayak besoknya udah langsung pede, udah nggak ya bisa. Berarti emang harus balik ke anaknya lagi kan? Sekali bisa tuh kayak udah bisa nih gue gini doang kecil gitu kan, langsung udah bisa lancar. Iya, berarti kan harus diyakinkan anaknya juga dong. Gak mungkin anaknya harus gimana nih, terus sembunyikan saja. Iya bohong, akhirnya bohong ya, aku gak minum Tidak obat. mau. Iya ya gitu, tapi menurut aku emang semuanya tuh harus dicoba. Kalau emang udah nggak bisa ya udah berarti diakalin, jangan sampai kita nge-push. Betul, jangan sampai Masa membuat nggak bisa sih, jangan sampai itu gitu si loh. A bisa loh, Nah. kamu doang nih satu kamu nggak bisa. Ibu kan sering gitu ya, jadi kayak seakan-akan di kampung tuh aku paling tercela sendiri gitu ya. Jadi kayak iki anakmu ki tidak berguna banget ya. Itu masalah ranking juga gitu, kok nggak ranking toh itu si ini ya wis kono adopsi mereka menjadi anakmu supaya ranking. Sejak kecil sudah berpikir seperti itu. Mas bete aku pokoknya. Ya itu tadi menurut aku di kondisi itu tuh anaknya jangan ditambah makin dia push nggak bisa gimana sih gitu. Iya. Makin dia ini ya coba dulu nggak bisa ya udah berarti kita akalin. Iya. Kalau kayak gini tapi pahit loh. Kalau kamu bisa nggak pahit loh. Gitu. Dan kita Kayak, juga harus komunikatif juga sama anak, nggak cuma Iya. minum obat. Itu kan anaknya udah yang iya. apa sih ibuku Iya, tidak aku jelas. disuruh minum obat terus, aku penyakitan. Iya Gitu ya. kan? Ya tapi emang cara komunikasi. Terus ada beberapa cara yang memang ini menurut aku kalau kita tuh gampang susahnya anak minum obat tuh memang bener-bener tergantung anaknya juga. Iya. Ya kan Wit, kayak kita udah effort yang ada teknik apa, misalnya ada teknologi baru besok pembuka mulut. Ya, jadi Itu cicang. dibeliin apa jalannya, kalau anak emang nggak mau nelan ya nggak Iya, ketelan susah. gitu kan. Jadi emang bener-bener pure ke anaknya sama pure bagaimana kita memotivasi mereka sih kalau menurut aku. Iya. Ya kan, gimana kita ayo bisa nih, ayo nih ini obatnya ini gini. Terus soal teori obat tuh bisa bikin sembuh, kamu minum ini tuh fungsinya untuk ini gini. Kamu Iya. besok mau jadi dokter nggak? Mau. Kalau kamu jadi dokter, kamu boleh loh ngasih obat ke orang lain. Misalnya ya. Iya. Dan memang harus ditanamkan dari sekarang kalau semuanya akan baik-baik aja ketika kamu Iya. minum obat, dan pilih dokter yang memang kesukaan anak kita juga tuh Iya, ngefek juga loh. bener. Jadi aku pernah periksain Gaya itu tuh di salah satu dokter yang dokternya tuh nggak komunikatif, nggak ngajak ngobrol, terus dikasih obat juga nggak yang Diem aja. nggak ngomong apa-apa gitu. Sedangkan ada beberapa dokter anak yang memang dijelaskan ini nanti minum obat ya biar sembuh. Ini warnanya pink. Ini gitu nanti ya. di sirupnya enak loh Cherry kayak gitu-gitu. Anak tuh pasti akan kebawa kok sampai rumah. Tapi beda cerita ketika dokter anaknya pun tidak komunikatif gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. kan banyak ya dokter ya gitu, biasanya yang antriannya panjang itu tuh nggak mau komunikatif biasanya. Karena cepet-cepetan. Cepet-cepetan ya. kan. Jadi mereka datang timbang berat badan, tetek sakit ini, dah. Jadi cuma ngobrol ke kita doang, nggak ke Iya, anaknya. iya, Padahal kan fokus kita sakitnya di anak Iya. nih, ibaratnya Mau gitu loh. kamar periksanya Bagus cute apapun, ada gambar-gambar apa segala macam, kalau anaknya siapa orang ini gitu kan. Itu juga harus Ya, menjadi ya, ya. apa ya, patokan kita juga sebagai orang tua yang cari yang anak tuh nyaman. Jadi nggak asal aja kita bawa kemana. Dan juga memang kayak membangun situasi yang menyenangkan tuh juga penting banget ketika Iya, anak minum obat. Entah itu nanti kita pas lagi di jalan kan ada nih anak yang suka muter-muter, lihat lampu gitu. Jadi kita cari aja apa yang menjadi kesenangan mereka. Iya, reward itu tadi juga Rewardnya bisa itu ya, tadi kasih ya reward. kan. Itu bisa menjadi salah satu nilai supaya mereka mau minum obat. Iya. Ya kan? Betul. Terus ini di sini ada tertulis di sini cara mudah bikin anak minum obat selain yang tadi itu ya. Salah satunya adalah bujuk pelan-pelan. Kalau aku sih kalau bujuk ya dibilang pelan juga Tidak enggak, dibilang cepet juga enggak, karena bujuk pelan-pelan step bro. Selak memeanku. Ya kan lo panas banget kena anaknya udan. ya kan, kalau dibujuknya pelan-pelan, ayo udah minum obat, ayo lah, Iya. ayo step. Gak kepanasan deh. Raisa pelan-pelan ya, occasional Iya. lah ya. Maksudnya bujukannya Jadi juga harus bujuk yang standar berarti, iya. bukan pelan-pelan. Bujukannya berarti kata-katanya, pemilihan katanya yang Pas, yang tepat, yang gampang dicerna anak biar cepet mau gitu. Jangan pelan-pelan tapi bujuk dengan cara yang tepat mungkin ya. Bukan Karena kalau- tempo bukan. Kalau pelan-pelan anak tuh kadang malah jadi kayak nggak mau minum obat aja, nggak usah ngapain, aku nggak dipush kok gitu. Iya. Gitu nggak sih? Kurang pressure. Kurang pressure dikit, jadi Iya. bujuk Iya. secara standar, Iya. ditambah pressure sedikit. Iya, tidak apa-apa. Bumbu-bumbu pressure memang kadang perlu ya. Seperti misalnya ciwitan cili. Ayo gendong mak, dang dikunyah itu aku tuh kecil gitu. Kita tak makan nih seminggu lu. Mereka bingung jauh, so aku malah seneng kali. Itu yang kuinginkan. Terus apa? Oh ini pilihan tadi.
Anaknya dikasih pilihan, misalnya kamu pengen obat yang rasa apa dulu? Nah itu tadi juga kunci tuh Wit. Bisa ada 2 obat, yang satu enak, satu nggak enak. Mau yang enak dulu apa yang nggak enak dulu? Dia pasti akan punya rasa kalau mereka yang mau. Ini sesuai kemauanku, ini bukan suruhan orang tua. Karena anak makin disuruh kan makin nggak mau. Jangan gitu. Karena ada udah mulai usia-usia bisa ngejawab, udah mulai bisa ngeyel tuh, semakin disuruh semakin tidak dilakukan. Benar. Gitu ya. Mereka akan semakin kamu nanti minum obat tuh. Enggak lah, ngapain aku minum obat? Enggak lah. Enggak lah. Nganyel kayak Kesel. ya. itu trik untuk anak-anak yang udah bisa ngeyel tuh biasanya itu tadi ya, dikasih pilihan mau obat ini dulu apa yang ini dulu. Aku nggak mau. Enggak no, pilihannya 2, ini atau ini. Kalau tidak ya tidak patuh ya. Tetap emosi. Itu reward tadi ya, campur dengan makanan favorit ini kayaknya tidak akan pernah bisa terjadi ke Rumi sih. Kalau kamu gimana? Iya, aku masih bisa campur dengan makanan favorit. Jadi sempat dulu juga dikasih kapsulnya dibuka, terus campur sama nasinya. Terus jadi dia bisa sambil suapin. Iya, kadang masih ada cara-cara aku menipu seperti itu, masih bisa. Dan gak berasa? Gak berasa. Jadi makanannya kan ada manis-manisnya dikit ya. Jadi tinggal aku tambahin aja dari samping, aku dikit-dikit masukin, aku masukin. Gak yang langsung semuanya. Oh iya, dia emang gak berasa ya pelan-pelan ya. Apalagi obat zaman sekarang kan gak terlalu koyong dulu. Gak sestrong dulu aku sih. Aku inget banget rasa pahit yang rasa puyir, masih inget gak sih rasa puyir? Iya kan, kayak gitu. Gak enak banget. Terus ada lagi Wit, aku suka banget, Rumi itu paling suka kalau mau tidur gitu, dia suka baca buku cerita sama aku. Jadi aku ceritain ini, yang ini, nanti dia pilih cerita sendiri. Aku beli satu buku, ini bagus banget bukunya sebenarnya, cuma aku lupa judulnya. Cuma di buku itu tuh isinya ada banyak banget cerita-cerita soal daily life yang digambarkan seperti kayak kucing membantu teman kucing yang lain, jadi kucing rumahan membantu teman kucing yang liar yang sudah diberi makan. Itu dia bisa belajar membantu sesama. Ada yang belajar minum obat biar sehat. Ini anak ini sakit gini. Itu tuh lengkap banget ceritanya. Aku suka banget tuh kayak gitu-gitu tuh, menurut aku juga bisa jadi solusi ya. Iya. Ketika dia tahu ada cerita seperti itu, ternyata ini yang harus aku lakukan biar kayak si di cerita itu. Aku minum obat biar gini, ternyata besoknya kalau minum obat sakitnya nggak bakalan lama, nggak bakalan lemes lagi gini. Jadi dengan skenario itu yang sudah biasa dia dengar dibangun, dibawa ke real life dia gitu kan. Menurut aku itu juga bisa jadi satu motivasi. Dan trik. Dan kalau anaknya tidak mau ya dablek. Iya, anaknya tidak mau ya terus diceritain liane wela. Kancil nyolong timun wela. Ya wis lah. Mentok-mentok gitu ya. Apalagi ya buat suasana menyenangkan ya, tadi sudah dibahas ya. Pokoknya intinya soal anak minum obat nggak perlu dibawa stres banget sih menurut aku. Jadi kadang ada beberapa orang tuh sampai obatnya tuh dibanting di depan anak dan dia marah-marah bentak-bentak anak tuh, ada temanku yang kayak gitu. Jadi menurutku nggak perlu dibawa yang sampai kita stres banget. Dan juga anak pun juga harus tenang gitu loh. Jangan sampai minumin obat anak dengan kondisi dia nangis beker-beker, dia lagi nangis chaos banget gitu kan. Kalau nggak kondusif kayak gitu tuh nggak mungkin dia mau nelen, yang ada di lepeh mulu. Dan gitu. besoknya nggak mungkin mau lagi, udah trauma tuh anak ya. Iya, makanya kan betul kalau harus membangun suasana yang menyenangkan. Dan juga si anak pun juga harus dikasih pengertian dari sekarang. Iya betul, di itu tadi buku cerita, atau kamu bikin cerita sendiri lah minimal ya soal apa. Dikarang sendiri lah ya. Setiap hari dibiasain, jadi tidak mencurigakan juga kan, ceritanya ganti-ganti gitu. Loh, kok kemarin ceritanya nggak gitu Ibu? Beda. Ceritanya paling baru nih Bu. Gitu. Jadi maksudnya dan apapun effort yang kita lakukan untuk membuat itu gampang, nanti hasilnya gampang atau masih susah ya, prosesnya memang beda-beda tiap anak ya. Jadi anak aku bisa dengan cara kayak yang tadi emang harus agak lebih effort. Kalau Gaya masih bisa yang rada diputer-puterin. Iya kan, masih bisa. Anakku belum tentu bisa gitu kan. Emang punya cara masing-masing, dan emang kita ibu, orang tua, dan orang-orang yang selalu berada di lingkungannya yang paling ngerti gimana kira-kira cara biar anak mau minum obat dengan tenang dan sukarela gitu. Terima kasih Mam, sampai jumpa di Mamstock episode berikutnya.